sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Jadi terima kasih atas waktunya untuk pagi hari ini. Jadi hari ini saya dari PT Propam Raya, saya ketua panitia sayembara Tingkat Nusantara. Ini Pak S. Adi Dharma adalah owner dan managing director PT Propam Raya. Pak Yori, ketua Dewan Juri PT Nusantara. Pak Basi sudah kenal. Pak Sabri adalah sekjen Ikatan Arsitek Indonesia. Dia juga salah satu Dewan Juri sayembara kita. Dan Katie adalah marketing communication Propam Raya, manajer Propam Raya yang membantu untuk mengkomunikasikan mengenai sayembara ini. Jadi saya ceritakan secara singkat, mungkin maksudnya saya langsung dengan Pak Ahok. Ini adalah jurnal sayembara. Saya sudah terima bukunya juga. Sudah terima bukunya ya. Ya. Jadi kira-kira awalnya sebenarnya sih kepedulian Pak Yori Antar dan beberapa para pecinta Nusantara mengajak Pak Kris Adi Dharma dan saya waktu ikut itu akhir September tahun 2012 ya, dimana di situ ada 50 peresmian rumah adat dan malam harinya kita ada diskusi. Di situ tercetus bahwa dikhawatirkan arsitektur Nusantara akan punah karena kalau ada bencana alam segala macam ditemunya rumah tembok gitu. Sementara ada arsitek Jerman pameran di Belanda karyanya Toraja berdapat award. Jadi mereka gerah dan kebetulan kami ini memang sangat concern kepada arsitektur hijau di tahun 2012 sehingga kami mendukung Green Building Council untuk bagaimana mensosialisasikan tahunan hijau itu caranya salah satu yang efektif adalah dengan mengadakan sayembara. Kalau ada seminar-seminar sehari lupa. Nah ini adalah sayembara kita tahun 2012 yang bukunya diberikan tahun 2013. Nah di situ saya usulkan ke Pak Yori bagaimana kita masyarakatkan programnya Pak Yori yang sangat bagus dengan tim ini melalui sayembara. Lalu disetujui oleh Pak Yori dan kita bulan September itu pulang, sebulan sibuk-sibuk sih lupa lagi ya. Lalu Oktober kita kebetulan ada Kongres Arsitektur se-Asia di Bali. Nah di situ Bu Mari Pangestu menyampaikan keynote speaking-nya. Di Pluit ada tuh satu rumah desain kayak gitu. Iya. Kayaknya Propam juga ya Pluit ya rumahnya. Nggak tahu siapa ya. Kalau Propam nanti Pak tanggal 11-12 kita ada rumah kumuh sepanjang Kita tanggal 12 kita mau rencananya. Itu Pluit ada satu. Iya, ini mungkin karya salah satu arsitek Jakarta, Pak. Kita nanti bulan November ya? Bulan Oktober kita mendukung. Bocor memang. Rumah saya juga itu. Atas saya tadi mau full, kontraktor saya takut. Ini hanya sebagian tanam rumput, sebagian di atap gitu ya. Memang saya nggak mikir-mikir kalau bocor ya udahlah cuek aja, coba aja. Kontraktor kita kan kerjanya itu dah Pak. Tapi sampai sekarang masih oke sih. Roof garden-nya jalan baik. Iya. Sebenarnya Pak di DKI dulu sudah mau dibuat suatu peraturan bahwa gedung-gedung komersial itu atasnya itu lebih baik jadi garden karena kita mengembalikan garden yang dipakai pindahin ke atas dan itu mengurangi emisi CO2 panas. Tapi tidak mengurangi hilangnya resapan ya, tapi minimal mengurangi emisi panas. Panas pengaruh ya. Di atap rumah saya itu saya tanam banyak pohon, jeruk 30, pohon tambula pot juga. Rumahnya udah pakai tanaman di atas. Oh iya. Nggak bocor Pak? Enggak. Justru sampai saya berarti udah pakai tambula pot saya itu ada 25 pohon, macam-macam. Mangga, jambu, sirsak. Berarti tanahnya Pak Ahok sendiri 80 cm ada? Lebih. Oh. Itu kira-kira berapa ya? Hampir 60 berapa? Ya, karena kalau 60 kalau tanaman besar baru 80 cm. Anggur aja berbuah itu. Iya. Rasanya gimana? Masem. Tapi kalau mangga bagus banget, sawo bagus banget. Jadi jambu air, jambu klutuk, jambu bol gagal karena mungkin angin terlalu kenceng ya. Sirsak masih sering jatuh, buahnya banyak. Rambutan gagal. Kalau rambutan saya udah ganti nggak bisa. Karena ya memang di Jakarta ini sekarang para landscaper sedang berlomba-lomba membuat
vertical garden sama roof garden. Plum Australia jadi. Nah ini harus ada saluran airnya Pak, harus dipasang Pakai. terus. Plum jadi. Cuma masih pagi sore siram ya. Itu oke loh. Itu burungnya wah pada datang dan itu lebih sejuk udaranya. Kita bangun pagi aja hadap ke laut sama hadap ke pohon beda. Karena tiap Beda 15 jendela. meter persegi itu bisa nurunin 1 derajat Celcius Pak. Dia langsung itu Iya. pohon itu. Kalau mangga bagus banget berbuah terus. Jadi nanti apa? Belimbing bagus. $2 bisa dipakai buat ini manen buah Pak ya. Saya hampir jam Sabtu itu panen. Saya Sabtu selalu minta pagi itu saya ada waktu 1-2 jam di kebun saya itu. Boleh nih kapan-kapan yang rumah Iya. coba. Petik Lengkap ya Pak ya? di roof. Dan view kemudian kanal kan, saya view-nya kanal Pantai Mutiara itu. Oh di Pantai Mutiara ya. Iya. Oke, tapi laut ini 60 meter jarak dari laut itu. Ya kan 60 meter. Tapi kalau sekarang Pak Ahok itu ada pulau-pulau 1000 itu masuk wilayah Jakarta. Masuk. Banyak sekali loh pengembangan. Betul ada klien saya mau ngembangin. Resort. Peraturannya gimana ya? Ada pulau kecil, atau ada Boleh. model kayak Maldives gitu. Baik kita kasih. Kasih Justru ya? kenapa nggak kasih? Karena supaya ada wajah Tahu depan, nggak merusak juga kok. Iya, iya. Justru harus sesuatu kita kasih. Kalau di Pulau Seribu sudah ada 3 resort, makanya yang kita sekarang kenapa tertarik ini? Waktu pembahasan kemarin, Pak Jokowi pengen minimalisnya pulau itu, jangan kayak minimalis di Eropa dong. Iya, iya, iya. Bisa nggak sih minimalisnya versi yang Indonesia gitu loh. Iya, iya. Nah, baik kita mau izinkan 2 pulau itu, kan mau masuk kan Marriott sama Ritz-Carlton. Sama Henki Ya, Island. Henki itu. Yang H Island ya. Iya. Kan H Island udah jadi nih. Ya, udah jadi. Udah terlalu Mau bikin lagi katanya. terlalu minimalis kan. Betul. Nah, yang lainnya mau jadiin kita pengennya arsiteknya versi ini. Oke. Tapi sebenarnya kalau kayak di Yang Maldives umum Pak ya. Ahok ya, peraturan pulau-pulau itu, pulaunya dibiarkan saja. Memang sama. Jangan disentuh, Memang. estate-nya Betul. di luar. Sekarang sama kan? Sekarang yang dilakukan juga. mereka kan itu sebetulnya. Hmm. Jadi pulaunya nggak mau diganggu. Ya. Mau terlindung kan. Betul. Nah, itu yang dia bagusin. Malah persoalannya kita, saya udah ke sana lihat naik helinya Angkatan Laut kemarin. Pulaunya itu pun tandus. Dan pulau-pulau lama itu pun pasang udah ketutup air. Hilang. Ya, ya, ya. Dia mau tidak mau pulau yang udah kalau pasang ketutup ini harus ditutupin, kita wajibin diijauin. Betul. Fisiknya baru gitu. Di lebar. Itu kayak pulaunya yang gitu dia tanam udah 500 lebih pohon tuh semua ditanam. Betul, betul. Dia datengin dari kurma apa segala macam ya. Kalau itu jadi bagus banget tuh nanti Pulau Seribu. Jadi Bagus. wajah Jakarta punya frontline juga. Jadi hijau tuh mesti diberesin. Iya. Ya terus bangunannya tuh mesti di laut. Nah yang pulau yang di laut ini dihijauin. Iya. Itu. Apa itu dari apa ya? Apa daya? Jadi memang kita programnya nyambung nih. Iya. Nah, cuman ini kerjasamanya gimana? Jadi data inilah yang kita wajibkan mereka ikutin desain seperti ini. Kalau di di Pemda DKI ada pulau-pulau yang perlu dikelola, bisa itu disayembarakan Pak. Iya. Hampir semua udah dikuasai. Swasta Pak ya. Gitu ya. Mungkin Jadi dari DKI itu sedikit beda. Kalau pramuka yang rakyat itu kita nggak bisa. Itu pembebasan kan. Nah kita paling bisa mengarahkan mereka. Ya kita pengen konsep ini Pulau Seribu nggak boleh semua jadi mewah bagus. Tetap masih ada pulau yang backpack, yang namanya apa home hotel itu. Nah itu klub Homestay. dengan ini program desa wisata. Iya. Karena nanti baru kita diberdayakan gitu. mengarahkan mereka bangunnya seperti ini. Ya. Jadi mesti Bapeda itu. desain kelihatannya ada. Cuma sekarang persoalannya Yes, hampir house. semua sudah matang. Yang jadi bantuan itu jadi masalah juga. Misalnya Anda punya rumah di situ, udah dapat 500.000 semalam. Kita mau roba, mau bongkar, Anda mau nggak keluar duit? Tidak mau. Kecuali kita yang keluarin duit. Dan orang itu dibilang, kalau kita desain lebih bagus pasti lebih banyak orang mau yang datang. Belum tentu dia percaya. Ya, ya. Nah itu kalau kita bangunin, yang di situ juga nyaingin dia, Ya. ribut. Ya. Ya kalau kita bangunnya lebih hijau nih, pemerintah bangun nih, Ya, ya. wah ribut. Nah dulu waktu bangun si Hengki orang ribut tuh, dianggap bisa nyaingin. Saya enggak, ini kelasnya beda. Justru kamu bisa supply makanan, supply yang kerja, kamu juga bisa latihan, baru mereka mulai.
Ini masih ditentang nih. Gitu ya. Apa amat sosial segala macam, ini elit. Ya, bukannya mau memisahkan kasta, bukan gitu. Ini namanya simbiosis mutualisme. Gimana subsidi silang. Tugas pejabat kan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial. Kita bukan sosialis komunis, kita sosialis Pancasilais. Gitu. Kita bukan anti orang kaya, gitu. Tapi jangan orang kaya menjolimi, menindak orang miskin. Nah sekarang mana ada ekonomi kerakyatan kayak Lokbin kita PKL? Kenapa PKL kita susah kaya? Kalau PKL bisa untuk 500.000, ini tanah dulu yang dikuasai bandit-bandit atau preman zaman dulu, atau orang yang tadi miskin saya jadi kaya, kita nyewa 8.000, 10.000 sehari. Ya tahu Anda bisa 500.000, mau nggak dia sewa 8.000? 300, 400. Itu yang terjadi di kita. Ya kita tuh nggak pernah ngentasin kemiskinan. Orang miskin yang kita bantu menjadi bos baru yang neken. Maksudnya nggak bisa. Harus kembalikan. Sama seperti konsep rumah sakit kita. Itu kan cuma bagi kartu. Orang menengah beli kartu kesehatan. Saya nggak mau. Anda harus masuk kelas 3 dan rayonisasi. Kamu boleh kaya, boleh nipu saya, tapi kamu nggak mungkin tahan masuk kelas 3. Sepurannya. Begitu ada teriak-teriak sama saya di kelas 1 nggak lu kaya. Mungkin dia nggak mampu beli asuransi tuh. Yang mau masuk kelas 3 saya tanggung. Terus rayonisasi. Kamu kalau dicelincing, masuk RSUD Koja. Nggak bisa minta tarakan atau RSPA. Orang miskin lihat orang pakai baju putih juga panggil dokter. Yang ribut itu kelas menengah. Mau dokternya mana, mau rumah sakit mana. Jadi kita cara misah seperti itu. Nah, sama PKR juga sama. PKR kita minta pakai kartu ATM. Kalau enggak dia jualin lapak-lapak ke orang asing. Kita kafta masuk. Kita nggak bisa. Kayak Monas kita mau desain kan 339 kios. Kalau dijual 500 juta, dibeli. Nah kalau PKL masuk ke situ, mending gue dapat 500 juta. Kalau keliling-keliling lagi, deposito 500 juta. Nah atau kalau dia jadi kaya raya, dia udah beli di mall, ini terus disewain ke orang. Nggak bisa, lu mesti balikin. Rumah susun juga sama. Anak turunanmu udah kaya, mau nggak tinggal di rumah susun lagi? Pasti nggak mau. Pasti kau pindah apartemen. Nah ini balikin ke saya. Kasih yang belum mampu. Kalau sekarang, dia sewain ke orang. Kita nyewain dia 150.000, dia sewain 2 juta, kurang ajar kan. Jadi orang miskin itu, nah ini ekonomi kerakyatan kita tuh ada distorsi. Nah kalau arsitek, kalau kita mau ini kita harus paksa pengusaha. Kalau itu pemerintah nggak jalan. Jadi kita bilang sama dia, saya pengen desainnya, kamu pilih yang mana nih? Ini yang khas. Tapi juga jangan terlalu ngotot ya Bu. Jangan ikuti Budpar. Tapi juga jangan terlalu ngotot, yang aneh-aneh kayak tim PPAK itu sama macam, yang aneh-aneh sampai orang dipersulit gitu loh. Soalnya kalau soal selera kan susah. Saya sama istri saya bisa berantem soal bangun rumah. Umum itu Pak. Iya, jadi kalau orang itu dipaksakan, diizin orang, wah saya nggak kasih. Saya kan cuma minta saran Anda. Iya. You know? Kalau saya tidak mau terima, boleh dong. Kenapa kamu jadi raja? Namanya kan penasehat Pak. Ya kenapa tiba-tiba tanpa dia saya nggak boleh keluarin izin sekarang gitu loh. Kan nasihat, kalau saya tidak mau terima hak saya dong. Jadi aneh kita di DKI itu Pak. Tiba-tiba izin nggak turun-turun. Kenapa? Tim arsitek nggak setuju. Yang setuju nggak setuju mah saya bukan dia. Anda yakinkan saya dong secara konsep. Saya juga bukan sewenang-wenang gitu kan. Sama kayak istri saya lucu nih, saya bangun rumah di rumah lama sih renovasi. Istri saya bikin tuh kayak tropis gitu loh. Nah dia nggak kunjungin, saya pulang terus saya juga pusing, tukangnya juga bikin. Jadinya bukan tropis. Beda banget. Saya kok bisa kayak gitu? Mana gua tahu kan. Lu nggak datang-datang. Tapi saya paham arsitek ya Pak ya. Mana gua tahu kan. Nggak datang-datang kan. Nah tetapi kita masih putusin kan. Saya bikin rumah kayak di Bali Mutiara sama istri. Istri saya tuh lebih cenderung clean, nggak ada tanaman di kiri, nggak ada kolam. Sebenarnya nggak bisa. Ini daerah panas. Dia kebiasaan dari kecil kan dipengaruhi orang dari kecil. Dia biasa tinggal di ruko, maunya keramik kan nggak bisa. Kolam apa? Bikinnya kolam renang 1, kolam ikan 1 di kiri kanan. Ada matahari pasti adem. Naikin tuh air terus dikasih tanaman.
Nah, nggak demen anggrek lagi istri saya. Jadi sama suami istri ini bisa ribut. Terus di atas dia nggak mau tanam pohon, dia pengen bikin kayak gondola, kayak tetap panas gondola plastik gitu kan. Iya. Dia pasti lagi keluar negeri, gue timpa ya tanaman gitu kayak. Ujung proyek kaget tuh. Udah di hutan. Tanaman pot apa? Pot. Oh, pot. Ada yang di tanah juga. Iya. Tapi setahu saya suami istri yang sehat dalam rumah itu mesti berantem, Pak. Kalau nggak berantem itu malah nggak sehat setahu saya. Soal tanaman kan. Tapi yang lebih hebat ibu saya lucu. Dia punya vitamin banyak, orang tua kan expired. Kan dari mana? Enggak, saya dengar orang bilang kalau vitamin yang expired itu dikasih ke tanaman. Saya dengar juga itu. Iya. Saya punya melati Holland, saya pasang karena terlalu panas kan lewat gitu ya. Nggak pas matahari, nggak berbunga. Saya kasih anggrek. Bu, saya kasih vitamin itu. Berbunga, Bu. Omega lagi. Berbunga loh. Vitamin apa Gitu ya. Berbunga, vitamin expired itu. Keluar, dia punya apa? Vitamin Bunganya. expired ya. Kalau obat expired Obat beda. beda. Mesti vitamin. Mesti vitamin, ya. Kalau obat mungkin mati kali ya. atau jadi aneh menurut saya. Di sini saya tanam. Berbunga ada. Langsung. Dari pagi ibu saya bilang itu berbunga. Oh iya saya lihat. Sempat. Itu saya baru tahu tuh. Saya Tapi Karena kalau yang itu Pak Berbunga. katanya yang Iya. expired itu kan kalau untuk manusia. Ini di mana? cocok. Di mana? Di rumah. Di rumah, di kulit ya. di perut. Jadi saya di samping, saya sengaja bangun rumah itu kiri kanan saya kosongin supaya sirkulasi kalau lagi udara enak buka pintu. Iya, Terus jendela. ventilasinya dilepas gitu. Tanah saya itu tusuk sate Pak, samping. Dia tusuk sate itu yang saya bikin panjang supaya view-nya panjang. Padahal kan nggak suka tusuk sate kan, cuma tusuk sate belum enak. Itu ruangan kita, kamar kita itu tusuk sate. Dia lihatnya kan jauh, kayak kerasa rumah kita. Besar. Kayak rumahnya besar. Itu jadi desain kayak gitu oke. Desain saya memang minimalis. Rumah saya didesain tuh kayak orang mau perang. Ya jendela kecil. Itu buat pasang sniper. Kapan-kapan boleh main ke rumah. Ya, sniper. Desainnya gitu. Mau lanjut Pak, ini tahun lalu kan sayembara kita yang rumah budaya yang Oh, ini desa taman wisata ini. Nah, sayembara yang tahun ini adalah desa wisata Nusantara. Tahun depan rencana kita sayembara bandar. Ini paralel dua-duanya. Nggak, yang desa wisata ini Bapeda ya. Nah, Coba gimana sosialisasi ke Pulau Seribu. Jadi dalam konsep saya itu gini. Pulau Seribu ada yang elit kayak Maldives, Fiji, yang elit tapi khas kita ya. Iya. Nah, yang rakyat-rakyat itu bisa terlibat. kita ubah mereka jadi desa wisata. Kayak nelayan. diberdayakan. Terus saya bikin, Ya. saya pengen bikin gitu. Jadi yang namanya kampung Bugis, Ya. kalau rumah jadi saya mau bikin desa wisata gitu Iya. ya. Dari sini ada resortnya bagus, Betul. ada batasin pantai, ada pantai eksklusif, ada pantai rakyat. Tapi yang rakyatnya jadi desa wisata, Iya. clean jalannya, semuanya orang jalan kaki. Itu yang kami lakukan Pak di kawasan Komodo, ada pulau-pulau itu. Saya masuk dalam tim KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional. Jadi di Komodo itu turis sekarang luar biasa, orang bule semua yang punya properti. Pulau Seribu kita yang rakyat itu terlalu kacau, kayak Pulau Bira segala macam itu terlalu kacau. Jadi itu kayak gang lorong-lorong Jakarta sewain kamar gitu. Homestay. Harusnya dia mesti bikinnya lebih bagus kan. Ya itu mereka harus pertama sebelum masuk ke pariwisata harus diberdayakan. Terus saat kampungnya dirapiin. Masanya sekarang dia udah terlalu padat Pak di Pulau Seribu saya lihat. Mereka profesinya apa Pak? Semua nelayan. Nelayan sama sewain itu kan, Sewain. buka toko. Oh. Dan gawatnya yang ada tanah kosong tuh mereka jualin kalau itu swasta kayak gitu. Nah itu yang masalah. Harusnya bisa ditata ulang Pak. Kita buat Itu kan guideline-nya. bongkar itu yang masalah. Itu udah terlalu padat saya lihat. Kalau di Belitung kan masih gampang. Tanah orang itu luas Pak. Iya. Ada halamannya. Jadi konsep desa kayak gini tuh bagus banget gitu. Rumah-rumah gitu. Tapi Belitung nggak ada duit. PB nggak ada duit. Nah saya dulu wajibkan orang bangun resort yang ini, dia wajib bikin ini. Nanti kita bisa kombinasi kayak gitu. Jadi yang bangun pulau ini, dia wajib bantuin. Itu jauh lebih gampang. Kebetulan waktu pas acara kita yang waktu saya bara di pengumuman itu ya Pak, Iya. arsitektur Nusantara,
Pak Basuri juga ikut di sana. Iya, Saya tahu dia datang ya. salah satu pembicara malah Pak. Iya, iya. Nah, kalau yang Pak Basuri Takut punya ya. Atas Pak Basuri punya proyek itu lebih tepat wisata desa namanya Pak. Jadi Iya. tanah Itu yang kosong saya pengen dibangun, bikin, wisata wisata desa. desa. Iya. Nah ini juga Bugis. kita udah mau diundang-undang terus kapan kita mau bahas sama Pak Sadri ini Sekjen Ikatan Arsip Indonesia ya, Nggak ada duit ini. beliau lah nanti ya. Bahasa Pak Basuri kan menjadi entrepreneur. Paling tidak kita punya grand desainnya dulu Pak. Grand desainnya. Kemarin juga saya bukan ada pertemuan di Garuda Wisnu Kencana di Bali Pak Basuki. Itu kan sekarang GWK kan dibeli oleh Alam Sutra. Jadi kemarin ada acara dengan seluruh direksinya. Iya. Kemudian ada preview legenda Garuda Wisnu Kencana dan kebetulan mereka finishingnya mau pakai propana. Jadi kami diundang. Lalu mereka ternyata juga ada tanah kosong mau dikembangkan jadi wisata desa. Jadi untuk menghidupkan orang-orang Bali di situ, nanti mereka yang jadi stakeholder didesain dengan di situ dekat-dekat GWK itu. Nah, saya lapor ke Pak Sekjen lah ini nanti gimana itu mengakomodasinya gitu loh. Dan mereka juga sangat tertarik dengan program Arsitektur Nusantara. Bahkan mereka kadang-kadang kepingin tahun depan kita kan tiap tahun ada malam arsitektur Nusantara. Terakhir 8 Agustus di Jakarta Convention Center itu Pak Ibu Mari Pangestu sebagai keynote speak dan sebagai narasumber juga karena memang ini desa-wisata programnya beliau. Tahun depan mereka menginginkan ada di Garuda Wisnu Kencana untuk malam arsitektur Nusantaranya. Ini kita ingatin yang pulau itu aja izin dulu. Iya. Nanti Iya. izin pulau kita harus ikutin desain ini. Pak Jokowi maunya gitu. Ya kita nggak pengen jadi kayak Maldives, tapi orang betul-betul suasana kayak Gitu ya. Maldives tapi desainnya Ada unsur nanti bisa kontak Hengki tuh nanti. Hengki udah tahu. Dia langsung saya fotoin buku yang Hasil Nusantara itu saya kirim ke dia cari buku ini. Saya langsung kirim buku ini. Ya, saya foto. Pulaunya laris manis loh. Iya sih. Habis. Wah 5M lu mau dijual. 8M Pak. Iya. Dulu jual baru 2M dulu. Iya, sekarang buah aja. Kita geser ya. Oke, saya kira ini Bapak hubungin Pak Hengki ya. Itu ya. Oh boleh boleh saya Bisa minta foto bersama. Dia udah tahu kok. Saya langsung foto buku ini saya kirim ke dia. Oh oke. Pak Jokowi jam berapa bawa buku ini kan? Saya mau ngomong Pak Hengki. Dia udah tahu. Ini mau dia buku ini saya udah bilang gue mesti contek kayak ini. Ini 2 pulau kita izinin asal seperti ini kita bilang. Kita wajibkan kayak gini pokoknya. Mesti kayak gini. Iya Pak, 1, 2. Oke. Ya, Ibu Selvi yang diput-put pada ngurusin. Yang hal juga ya, ada desain Betawi, sekarang Discovery itu. Nanti boleh bisa. Beliau yang kita handle. masuk semua ke Kalau dalam. saya bilang Jakarta itu masih kayak Iya. dia ngapain munafik gitu loh, orang udah jadi, kebutuhan pasar, cuma masih paksanya mundur, Iya, ditata ada lagi. pedestrian, jadi orang demen kan. Kita lagi ini kok, lagi mau Parkirnya harus ditata nih Pak. nah parkir itu mana masalah. Kita mesti siapin dari setingkat ya ke